Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah pembelajaran 6 di subtema 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke subtema 2. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sekarang pembelajaran 1 subtema 2 ya. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Siap semua belajar, anak pintar dan soleh-soleha. Siapkan bukunya, buka halaman 43. Pengalaman bersama teman. Dengarkan Bunda ya, kita baca bersama-sama ya. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita bersama teman. Aku kaya akan pengalaman. Nah, kalian pasti punya pengalaman ya, bermain bersama teman. Bermain bersama teman juga punya aturan. Tidak boleh saling mengolok, tidak boleh saling mengejek, karena bermain sama teman itu sangat menyenangkan. Kalian pasti punya pengalaman waktu TK, karena kita pandemi, kita jarang bermain dengan teman karena kita menjaga jarak. Jadi kalian boleh bermain tapi ingat aturannya, yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Nah, anak-anak ya, lanjut ya di pembelajaran 1. Ayo membaca. Dayu dan teman-teman merasa senang, mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Kalian pernah dulu mempelajari gerakan tumbuhan? Kalian boleh belajar di rumah dengan ayah bunda atau kakak kalian. Gerakan tumbuhan, kalian bisa melihat tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Kalau misalnya tumbuhan itu bergerak ke kanan, ke kiri, berarti kalian menggoyangkan badan kalian dengan mengangkat tangan kalian ke kanan dan ke kiri. Ayo mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan kena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Nah, seperti yang Ibu Bunda katakan tadi. Nah, seperti bunga mawar ini. Nah, dia dihinggapi oleh kumbang, badannya atau batangnya membungkuk ke bawah seperti ini, ditiup oleh angin sepo, dia bergerak ke kanan, nanti bergerak ke kiri. Begitu juga kalian nanti menggerakkan berupa gerakan tarian mengikuti gerakan tumbuhan ya. Lanjut, apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Sebutkan, seperti macam-macam tumbuhan kalian di rumah. Mungkin ayah bunda kalian menanam macam-macam tumbuhan di rumah, bisa kalian mengikuti gerakannya. Ayo mencoba, Beni dan teman-teman mencoba gerakan tumbuhan. Nah, seperti ini. Nah, tumbuhan rendah berarti kalian membungkuk, membengkukkan, merendahkan tubuh kalian. Tumbuhan tinggi, kalian mengangkat tangan kalian. Nah, seperti ini ya. Nah, rendah, merendahkan badan. Tinggi, mengangkat tangan kalian bertangkai lebar. Tangan kiri dan kanan kalian rentangkan. Nah, seperti ini, tangkai berayun-ayun.
menjulang tiup angin, menguncup. Nah, ini semua gerakan tumbuhan. Boleh kalian tirukan nanti di rumah bersama ibunda atau kakak kalian. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan yang lain kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan pada guru dan teman-temanmu. Ayo mengamati ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas, gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Jadi kalian kalau berbuat salah jangan malu untuk meminta maaf, karena kalau kita berbuat salah malu minta maaf nanti kita tidak punya teman. Kalau kita yang teman banyak kita tidak apa-apa merendahkan atau kita mengalah untuk meminta maaf supaya kita dengan teman selalu baik. Lanjut ya, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Apa yang Udin katakan pada Edo? Mengapa Udin berkata demikian? Bagaimana sikap Edo? Menurutmu bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Nah, kalian nanti boleh menjawab ini ya. Nah, kalian nanti mengerjakan ini di rumah. Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Apa yang sedang dilakukan oleh Udin kawan-kawan? Nah, tadi apa dilakukannya? Tadi mengikuti gerakan tumbuhan. Boleh kalian nanti jawab di rumah di buku merah saja ya. Nah, ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya temanmu mengalami seperti ini, dia tersenggol oleh temannya, apa yang kamu lakukan? Nah, lakukan misalnya harus cepat-cepat minta maaf kalau tidak sengaja. Maafkan aku Siti telah menyenggol kamu ya. Perhatikan bunda aja ya. Nah, sekarang yang ini. Nah, misalnya temanmu kalian Siti misalnya telah berjalan membawa buku, tersenggol oleh Udin. Pasti Udin mengucapkan maaf. Mengucapkan maaf ya, jangan malu untuk berkata maaf. Nah, seperti ini temannya juga. Nah, maafkan saya ya. Jadi sudah bunda katakan jangan malu untuk meminta maaf apabila kita merasa bersalah. Ayo menulis, ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu, apa yang kamu katakan? Nah, cepat-cepat minta maaf. Terus yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Apa yang kalian katakan? Selalu mengucapkan kata maaf. Nomor 3, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. 4, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari temanmu. 5, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, itu kalian diskusikan dengan ayah bunda di rumah ya. Kalian bisa menjawabnya. Ayo berdiskusi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf pada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera diselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari minggu lalu Siti sedang bermain di teras di rumah. Dayu ingin bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, di sini apa yang terjadi apabila kalian mengalami seperti ini? Nah, berarti yang berbuat salah siapa tadi? Udin, karena Udin tidak sengaja mengotori boneka si Siti. Nah, yang Dayu ya, Dayu, maaf ya, mama bunda ya, Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup ke boneka Siti, jadi Siti biar terkena sirup jadi basah.
ini perbuatan salah. Sebenarnya yang membersihkan adalah Dayu ya. Nah, karena supaya Siti tidak sedih, ibu menghiburnya untuk tidak menangis, membantu bersihkan boneka Siti. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Apa yang harus Dayu lakukan? Salah ya sikapnya Dayu. Jika hal yang menimpa Siti terjadi pada bagian perasaan, pasti sedih. Apa yang akan kamu lakukan? Untuk menerima dengan keadaan, kalian harus mengalah dan memaafkan temanmu telah berbuat salah. Ayo mengamati aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya menjamkan mainan pada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati, menaati peraturan buat permainan menyenangkan. Selain itu tidak ada orang yang dirugikan. Nah, sekarang ada di sini kita menceklis ya yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau yang sesuai dengan permainan di rumah, aturan bermain bersama teman. Contohnya mengerjakan PR sendirian ini bukan ya, bukan dengan teman. Bertamu ke rumah teman ini boleh di checklist ya. Checklist, perhatikan bunda aja ya. Nah, ini membuatkan air minum bukan. Meminjam buku teman boleh, ini di checklist. Nah, ini bermain bersama di rumah teman boleh. Jadi bermain bersama teman itu ada yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan misalnya memaafkan teman, atau misalnya ada temannya jatuh kita telah menolongnya. Yang tidak boleh adalah misalnya asik bermain suka mendorong teman atau sengaja menjatuhkan teman karena ingin menang sendiri, itu tidak boleh ya. Kegiatan bersama orang tua, diskusikan bersama orang tua hal yang boleh dan tidak dilakukan saat bermain bersama teman di rumah. Kalian boleh bertanya kepada ya bunda, kalau kita bermain dengan teman apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, tadi sudah bunda mengatakan yang boleh dilakukan itu adalah bermain yang baik. Nah, juga kalau bermain jangan terlalu lama, berlarut-larut atau tidak izin kepada orang tua. Bermain ada batasnya. Yang tidak boleh dilakukan misalnya bermain terlalu jauh, tidak izin dengan orang tua, atau permainannya yang tidak sesuai dengan anak-anak. Misalnya yang tidak bermain yang tinggi, loncat tinggi, atau bermain yang di sungai yang tidak dibolehkan atau membahayakan ya. Nah, itu anak-anak yang pintar dan soleh-soleha. Pasti ayah bunda senang kalian semangat belajar. Bunda yakin kalian nanti turun sekolah, selesai pandemi pasti sudah pintar-pintar semua. Ya, pasti orang tua kalian berhasil mendidik kalian walaupun belajar di rumah. Sekian dulu ya, anak yang pintar dan soleh-soleha. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.